Peneliti temukan 18 virus risiko tinggi di pasar basah Cina bisa picu pandemi baru. Cina diperkirakan dapat memicu pandemi lain karena para peneliti telah menemukan 18 virus berisiko tinggi bersembunyi di pasar basah. Pasar basah Wuhan tempat para pedagang menjual mamalia, reptil, dan ikan hidup sebelumnya dikaitkan dengan wabah awal virus corona pada 2019. Menurut ilmuwan Inggris Dr. Eddie Holmes, para ahli Cina telah menyoroti resiko virus menular dari hewan ke manusia 5 tahun sebelum dimulainya pandemi setelah mengunjungi pasar makanan laut Huanan. Straits Times melaporkan saat ini para ahli telah memperingatkan bahwa spesies satwa liar yang diperdagangkan, dijual, dan dikonsumsi di pasar basah Cina adalah pandemi yang menunggu untuk terjadi. Sebuah studi baru yang diterbitkan pada 12 November telah mengidentifikasi 71 virus mamalia, termasuk 18 virus berisiko tinggi yang dapat berbahaya bagi manusia dan hewan lainnya. Menurut para peneliti, yang paling mengkhawatirkan adalah mikroba yang ditemukan pada musang, hewan nocturnal kecil yang mirip dengan musang yang merupakan spesies yang membawa virus corona SARS dan kelelawar ke manusia di Cina pada 2002. Sementara penelitian belum menemukan sesuatu yang menyerupai SARS-CoV-2, virus yang bertanggung jawab atas pandemi COVID-19. Mereka menemukan bahwa strain yang dibawa oleh kelelawar dapat menginfeksi hewan lain yang dapat menyebabkan wabah berbahaya. Studi ini menyoroti dengan tepat mengapa perdagangan satwa liar dan pasar hewan hidup adalah kecelakaan pandemi yang menunggu untuk terjadi, terang rekan penulis studi Profesor Edward Holmes, seorang ahli biologi evolusi di University of Sydney. Makalah ini juga menunjukkan bahwa manusia secara teratur menularkan virus mereka ke hewan lain. Jelas, ada lalu lintas virus dua arah. Para ilmuwan juga telah mengidentifikasi penularan lintas spesies virus hewan dengan paling mengkhawatirkan adalah penularan virus corona kelelawar ke musang. Spesies lebih lanjut yang melompat dari musang ke manusia dapat dengan mudah memulai wabah baru. Hewan yang dijual sebagai hewan buruan di pasar hewan hidup membawa berbagai virus patogen. Virus yang tepat pada hewan yang tepat pada waktu yang tepat dapat dengan mudah memicu pandemi global. Hal ini terjadi karena para ahli sebelumnya memperkirakan pandemi dapat dipicu setiap 5 tahun oleh penyakit zoonik, infeksi yang melompat dari hewan ke manusia. Para ahli telah memperingatkan bahwa pandemi berikutnya bisa dalam skala Black Death yang diperkirakan telah menewaskan 75 juta orang. Satu penyakit yang tidak diketahui dapat menyebabkan pandemi berikutnya, sebuah fenomena yang dikenal sebagai penyakit X, dan mungkin saja hal ini dibawa oleh hewan yang tidak dikenal, hewan X. Hingga saat ini asal-muasal COVID-19 belum dipastikan. Ada dua teori utama yang sedang diperiksa. Virus itu disilangkan ke manusia di pasar makanan di Laut Huanan atau melarikan diri dari Institut Virologi Wuhan. Laporan Organisasi Kesehatan Dunia tentang asal-usul pandemi telah menyarankan penularan dari terenggiling dan kelelawar, sumber yang paling mungkin. Namun bukti baru yang muncul menunjukkan bahwa tidak ada spesies yang dijual di Wuhan sebelum COVID-19 muncul. Para peneliti menyarankan bahwa COVID-19 mungkin telah direkayasa untuk menjadi sangat melunar, tetapi Cina telah membantah semua tuduhan itu. Cina kembali diteror COVID-19, tempat hiburan hingga masjid ditutup. Semua objek wisata dan tempat hiburan di kota Lanzhou di wilayah barat laut Cina Rabu ditutup total setelah ditemukan 6 kasus positif COVID-19. Penutupan dilakukan juga karena beberapa wilayah di Cina dilaporkan terdapat kasus COVID-19 baik positif maupun tanpa gejala sejak Minggu 17 Oktober. Untuk mencegah meluasnya wabah COVID-19, tindakan pencegahan dan pengendalian dilakukan otoritas tempat, demikian media lokal. Otoritas di ibu kota provinsi Gansu tersebut memperingatkan warganya tidak meninggalkan kota itu jika tidak ada keperluan yang mendesak. Kalau ada kepentingan yang mendesak, maka harus bisa menunjukkan kartu kesehatan dan keterangan hasil negatif tes PCR dalam 48 jam terakhir.
Karyawan perusahaan swasta dan staf instansi pemerintah di semua tingkatan di Lanzhou harus melapor jika terpaksa harus meninggalkan kota yang dikelilingi gurun Gobi itu. Warga sangat tidak dianjurkan mengikuti pertemuan yang melibatkan orang banyak. Arena permainan mahjong yang biasanya melibatkan kalangan lansia, kamar mandi umum, karaoke, bar, dan tempat umum lainnya ditutup sementara. Pertunjukan, pameran, dan kegiatan massal juga dibatalkan. Demikian pula tempat-tempat ibadah di kota yang banyak dihuni etnis minoritas Muslim Hui itu juga ditangguhkan sementara. Objek wisata ditutup total, sedangkan paket kunjungan wisata ditiadakan untuk sementara waktu. Kereta metro bawah tanah, bus, dan transportasi publik lainnya diinstruksikan meningkatkan frekuensi keberangkatan agar tidak menimbulkan kepadatan penumpang, dan semua moda transportasi harus disemprot disinfektan. Para penumpang wajib mengenakan masker dan jendela kendaraan umum harus dibuka. Kasus yang terjadi di Lanzhou tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di beberapa daerah. Di distrik Fengtai, Beijing, terdapat warga lokal yang positif COVID-19 setelah melakukan perjalanan dari Lanzhou dengan menggunakan kereta api. Selain COVID dan krisis listrik, Cina kedatangan bencana baru. Kementerian Perdagangan Cina pada hari Kamis 4 November merilis data terbaru mengenai kenaikan harga pangan di negara itu. Tercatat harga pangan di Cina naik setiap minggu di bulan Oktober lalu. Sebagaimana diberitakan CNBC International, salah satu harga pangan yang paling terdampak adalah sayuran. Harga sayuran di pekan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober lalu itu naik 6,6% bila dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Pada pekan itu harga satu keranjang sayuran yang berisi 30 buah dihargai 5,99 yuan atau setara Rp13.000. Dalam pekan yang berakhir 26 September, harga per kilogram adalah 4,39 yuan. Analis menyebutkan bahwa kenaikan itu dipicu oleh gagal panen dan pengungsian akibat pandemi COVID-19. Sejak September hingga awal Oktober terjadi hujan deras terjadi di sebagian besar wilayah utara Cina. Kebanyakan membanjiri provinsi penghasil sayuran terbesar di Shandong. Sementara itu beberapa wilayah di negeri tirai bambu juga mengalami penguncian ketat akibat penyebaran COVID-19.